Oke, baik. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang SDM dan pendidikan yang menjadi salah satu fokus agenda pemerintah baru. Perkenalkan, saya Heri Susanto akan memandu jalannya diskusi kali ini. Bersama saya ada, mulai dari sebelah kiri saya ada Blimade ya. Blimade Dewa Agung Kartanugraha. Beliau ini seolah co-founder dan direktur eksekutif Indonesia Food Security Review. Ini termasuk yang aktif nih, Blimade ya. Blidewa ya. Blidewa untuk memperjuangkan makan bergizi gratis dan alhamdulillah sudah terwujud ya. Belum sih, nanti nunggu tanggal 20 Oktober ya. Kemudian Profesor Satrio Brojonegoro sebagai Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebelumnya juga di Dirjen Pendidikan Tinggi. Ini disebut-sebut sebagai salah satu calon menteri. Bismillah ya Prof, mudah-mudahan terwujud juga. Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset ya Prof, mudah-mudahan saja. Kemudian Mbak Najela Shihab, salah seorang tokoh pendidikan nasional dan juga salah seorang founder sekolah yang cukup populer ya, cukup terkenal, Sekolah Cikal. Beliau juga penulis juga, pendidik dan lain-lain juga. Yang penting Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Dan yang terakhir Pak Amih Al-Humami PSD, beliau seorang deputi bidang pembangunan manusia dan masyarakat dan kebudayaan dari Bappenas. Yang cukup aktif juga dalam memperjuangkan terkait dengan ilmu-ilmu atau ini ya, sosial dan pembangunan manusia. Baik, mungkin sebelum kita mulai diskusi saya coba ini ya, kembali ke sejarah sedikit saja. Pada ini mungkin di pasca Perang Dunia II, waktu itu tanggal 15 Agustus 1945, Jepang yang kalah perang itu Kaisar Hirohito tertunduk dan bertanya kepada hadirin yang ada, yang ditanyakan bukan jumlah tentara yang tersisa, tapi berapa jumlah guru yang masih tersisa. Kaisar Hirohito ini sangat perhatian terkait dengan pendidikan anak-anak Jepang. Karena itu ketika melihat masih banyak guru yang tersisa, senang sekali dan ternyata terbukti. Pendidikan buat anak-anak Jepang berlanjut dan kemudian dalam sekian tahun kemudian Jepang memang menjadi salah satu negara maju di Asia. Dan alhamdulillah sekarang di pemerintah baru sepertinya soal SDM dan pendidikan ini juga menjadi prioritas dan Pak Prabowo bilang bahwa kekayaan Indonesia ini bukan hanya sumber daya alam tapi yang nomor satu adalah rakyat Indonesia. Nah ini yang memang menjadi penting ya buat kita untuk kita diskusikan ke depan. Nah ini mungkin sebelum kita mulai diskusi saya coba menampilkan data yang sudah dibikin oleh kawan-kawan ya. Mungkin bisa ditampilkan teman-teman. Ini data tentang stunting. Menurut ini ya Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Indonesia itu masih 21,5%. Ini kalau menurut WHO angka di bawah 20 itu masih, angka di bawah 20 tergolong bagus, tapi kalau 20, di atas 20 sampai 29% itu sedang. Dan di atas 30% tergolong tinggi. Nah ini yang memang masih menjadi perhatian kita, kenapa stunting kita ini masih cukup tinggi nih, masih di atas 20% ya. Ini saya mau coba bertanya dulu nih ke yang dari ujung dulu nih, ngomongin soal stunting. Pak Amih mungkin bisa menjelaskan Pak, gambarannya stunting kita itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Ini saya meminjam slide ini juga saja ya. Begini problem kita tentang stunting ini
agak kompleks karena ini berkenaan dengan soal bukan saja kesehatan, tapi juga terkait dengan soal lingkungan, sanitasi, air bersih gitu. Dan tadi disebut bahwa prevalensi stunting kita sekarang ya, menurut survei kesehatan Indonesia itu 21,5. Kalau kita tarik agak 10 tahun ke depan dari pertama pemerintahan Pak Jokowi, itu penurunan signifikan sekali. Jadi dari semula 30,5% itu, nah sekarang kemudian 21,5%. Jadi tajam, dan dari sisi kebijakan dan program yang dijalankan selama 2 periode pemerintahan Pak Jokowi dipandang berhasil dari sisi ini. Tapi problem kita masih berat karena angka 21,5 itu terbilang tinggi. Jadi untuk ukuran negara-negara dengan capaian pembangunan, apakah ukuran ekonomi, ukuran SDM unggul, itu tidak mendukung dan tidak mencerminkan upaya kita untuk mengarah kepada SDM unggul jika stunting masih tetap 21,5% gitu. Karena di situ kita ingin menggunakan dua pendekatan sekaligus mengatasi stunting itu. Jadi pendekatan ini spesifik. Jadi spesifik itu untuk sektor kesehatan. Dan kita harus mulai dengan konsep 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 270 hari pada masa kandungan di rahim ibu dan 730 hari setelah anak itu lahir. Harus dipastikan asupan gizi itu mencukupi. Jadi ibu yang sedang hamil itu harus betul-betul mengonsumsi makanan-makanan yang sehat bergizi, dan ketika menyusui itu juga harus mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang tinggi pula. Nah, dalam konteks inilah maka menjadi penting kita program tadi makan bergizi gratis itu, dan oleh Pak Prabowo Subianto itu kan sasarannya di 2 kelompok sekaligus. Kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita, dan juga anak-anak usia sekolah. Karena anak-anak yang terkena stunting ini itu nanti akan ada hubungan langsung dengan prestasi belajar. Dan jika anak itu kena stunting, dia tidak mungkin bisa dipulihkan secara sempurna dibandingkan dengan anak-anak yang sehat yang tidak terkena stunting. Jadi ada efek sisa anak yang terkena stunting. Ini kan kaitannya soal gagal tumbuh kembang yang bisa kita lihat secara sangat nyata itu dari soal kecerdasan kognitifnya. Jadi brain development jika tidak distimulasi oleh intervensi oleh asupan gizi yang baik, maka itu akan mengganggu tumbuh kembang anak dan tercermin pada cognitive abilities yang dia tidak maksimal. Dan karena itulah menjadi penting kita mengatasi yang pertama-tama, dan ini sangat fundamental, adalah dengan menyelesaikan soal prevalensi stunting yang harus semakin diturunkan. Dan itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Oke, terima kasih Pak Ami. Ini saya bergeser ke Bli Dewa ya. Ini sebagai pejuang advokasi untuk makan bergizi juga nih. Dan tadi memang yang disampaikan stunting memang kalau sebelumnya sudah turun dibandingkan sebelumnya ya. Tapi memang ini masih tergolong tinggi tadi gitu yang disampaikan. Nah ini mungkin Bli Dewa bisa menyampaikan nih, sebenarnya kan cukup program makan bergizi, upaya ini ya perbaikan gizi kan sudah dilakukan juga oleh pemerintah sebelumnya juga gitu. Tapi kenapa ini masih cukup banyak nih di tempat-tempat tertentu juga kondisi stuntingnya ini juga masih tinggi gitu. Ini apa yang problem apa nih yang memang masih ini ya, masih terjadi ya? Oke, ya terima kasih Pak Heru. Jadi kalau kami ngelihatnya itu dari segi sustainability program. Mungkin itu benar bahwa program makan bergizi gratis atau yang sebelumnya dibilang program PMT lah atau apalah, itu kan pasang surut gitu loh. Dan untuk urusan gizi itu jangka panjang, nggak bisa tuh kita kasih sekali lalu udah selesai sampai situ aja. Nah kita ngelihatnya problemnya ada di sustainability program. Gimana caranya program ini bisa terus ada jangka panjang, siapapun presidennya ke depan wajib atau dimandatkan oleh negara untuk menjalankan program ini. Karena isu terkait stunting itu bukan isu jangka pendek tapi jangka panjang. Kemarin ada yang bilang bahwa program makan bergizi tidak bisa kasih impact ke
terkait stunting untuk yang sudah di luar 1000 hari pertama gitu. Itu kami dapat masukan juga dari berbagai negara yang sudah menjalani ini, ada 93 lebih negara yang sudah menjalankan, bahwa bisa untuk memberikan impact bahkan yang sudah di luar 1000 hari pertama tapi intergenerasi. Jadi bukan untuk stunting yang hari ini, tapi untuk mereka yang diberi penerima manfaat akan bisa memberikan impact bahwa anak-anaknya nanti tidak stunting lagi. Jadi itu poin pertama Pak, kenapa kita ngelihat bahwa program ini berjalan tapi stuntingnya masih ada. Jadi keberlanjutan program menurut saya sangat penting, karena dari situ kita bisa lihat political will-nya, dan political will kita bisa lihat dari budget, gitu, dari anggaran. Nah, salah satunya adalah perlu ada payung hukum yang jelas, gitu. Sementara kita sudah negara ini sudah menandatangani konvensi anak. Itu jadi kita ngelihat makan bergizi ini bukan hanya sebatas anggaran lah, kos segala macam, ini hak. Ini hak anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi, ini hak anak dan hak anak bangsa untuk dapat dicerdaskan. Jadi itu sih Pak, dua hal dari kami. Oke, makasih. Ya ini karena ini saya bergeser ke Mbak Ella, karena kaitan SDM ini dan pendidikan kan sangat penting juga gitu ya. Nah ini kendala yang dihadapi terutama di sekolah dasar menengah gitu ya. Yang prioritas atau yang kendala utama yang dihadapi ini selain mungkin soal SDM gitu, sehingga kualitas pendidikan kita itu mungkin dianggap masih kurang bagus ya. Mungkin Mbak Ella bisa mengelaborasi apa yang utama yang terjadi. Iya, terima kasih. Saya senang sekali sebetulnya tadi pengantarnya Pak Amih tuh ngasih konteks gitu ya, bahwa masalah di sektor pendidikan tuh bukan cuma masalah di sektor pendidikan. Jadi stunting, kurang gizi gitu ya, gizi buruk, underweight dan sebagainya, itu isu-isu yang mungkin sebelumnya dianggap sebagai isu sektor kesehatan itu sebetulnya akan sangat memengaruhi kondisi ekosistem pendidikan yang kayaknya bukan cuma katanya sih Mas Heri, memang kenyataannya secara kualitas, capaian pembelajaran itu anak-anak Indonesia itu ya capaiannya belum ada di tingkat yang membanggakan gitu ya. Kalau salah satu indikator yang paling sering dipakai kan skor PISA gitu misalnya. Skor PISA itu jelas menunjukkan ya yang sampai ke level 2 minimum pun itu masih sedikit gitu. Hanya 40%-an gitu sebetulnya gitu. Nah bayangkan yang di level 6 yang kita bilang unggul itu sebetulnya sangat sedikit atau bisa dibilang hampir tidak ada kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan lagi-lagi indikatornya sebetulnya indikator kita sendiri, asesmen nasional juga menunjukkan seperti itu. Nah tapi kalau bicara prioritas, saya juga nggak mau kita lupa bahwa akses yang selama puluhan tahun itu sudah diupayakan dan sudah banyak perbaikan, itu sebetulnya juga masih ada isunya sih Mas Heri. Jadi kalau buat kita di PSPK ya kualitas pendidikan harus ditingkatkan, tapi jangan lupa tantangan aksesnya itu juga masih banyak. Karena wajib belajar sekarang baru sampai 9 tahun, kita advokasi dan alhamdulillah Bappenas juga sudah jelas gitu ya Pak Amih, 13 tahun targetnya, dan mudah-mudahan itu juga bisa jadi program prioritas presiden terpilih gitu ya, selain program-program prioritas lain, karena memang kenyataannya jumlah anak yang bersekolah, ketersediaan sekolah negeri, atau sekolah swasta yang dibiayai oleh negara gitu ya, buat yang memang membutuhkan afirmasi itu masih sangat kurang di daerah-daerah. Jadi di SD sudah sukses, bangkunya tersedia, tapi untuk SMP itu baru sekitar 50%, untuk SMA baru sekitar 25% sebetulnya. Nah jadi itu prioritas utama yang menurut saya mungkin di forum ini juga perlu kita pikirkan dan kita advokasikan sama-sama Ibu dan Bapak. Karena percakapan tentang wajib belajar 13 tahun tuh belum seramai percakapan tentang SMA unggulan, tentang makan bergizi gratis dan sebagainya. Padahal sebetulnya secara prioritas itu PR pertama, aksesnya dulu gitu ya. Sebagaimana kita melakukannya sebelumnya. Nah, sesudah masuk ke sekolah tentu isunya isu kualitas gitu ya. Kualitas itu dua sih sebetulnya ya, kualitas pembelajarannya, tapi sebetulnya titik toloknya kualitas gurunya gitu. Nah ini memang terus terang isu guru, ini isu puluhan tahun yang juga jadi tantangan dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Buat saya masalah utamanya politisasi sih.
saya nggak pernah Maksudnya menjabat. gimana, Mbak? Pak Ami, Prof. Satrio mohon maaf mungkin agak lebih susah buat yang jadi pejabat untuk bicara seperti ini. Tapi memang isu guru itu yang selama ini selalu dibahas itu isu kesejahteraan. Itu isu yang nggak ada yang nggak setuju, Mas Heri. Siapa sih yang nggak setuju guru sejahtera? Siapa sih yang nggak setuju guru gajinya naik dan sebagainya. Tapi isu kita di guru itu bukan kesejahteraan saja gitu. Kalau dibilang ada isu kesejahteraan pun itu ya guru honorer gitu ya. Yang memang rentang gajinya nggak layak 300.000 sampai 1,5 juta. Tapi guru honorer berkurang drastis. Sekarang hanya sisa, bukan hanya ya 270 ribuan lah gitu. Nah tapi isu guru itu isu distribusi, isu kompetensi, itu sebetulnya isu yang jauh lebih besar. Bahkan isu supply, input, berapa banyak anak muda Indonesia yang memilih untuk jadi guru gitu ya, dibandingkan kerja di Kata Data mungkin, atau kerja di tempat ibu dan bapak bekerja, dan kualitas yang kemudian memilih jadi guru itu seperti apa. Jadi saya juga sangat berharap percakapan tentang prioritas pendidikan ini tidak mensimplifikasi isu-isu yang sebetulnya kompleks gitu ya. Jadi oke, kesejahteraan guru setuju, distribusi guru setuju nggak gitu. Kompetensi guru itu ditingkatkan, setuju apa enggak? Kemudian political will-nya untuk betul-betul memang melakukan program-program pengembangan itu seperti apa. Mungkin itu ya, jadi kualitas pembelajaran, menyelesaikan isu guru, wajib belajar. Selain tentu nanti Prof. Satrio, saya yakin banyak hal-hal lain juga yang penting jadi prioritas. Oke, makasih Mbak Ella. Ya, Prof. Satrio mungkin bisa lebih menjelaskan lagi nih, terutama untuk di level pendidikan tinggi ya. Tadi apalagi kita untuk di level ranking PISA aja juga masih kalah jauh bersaing ya. Di perguruan tinggi sepertinya juga ranking di level global juga kayaknya tidak bagus-bagus amat juga ya, Prof. Satrio ya. Mungkin bisa menjelaskan apa yang menjadi problem utama di kita ya, Prof ya. Mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah baru juga nanti. Kalau bicara ranking kan memang sesuatu yang dibuat oleh ada institusi atau kadang-kadang di kementerian pun juga bikin peringkat perguruan tinggi. Ya. Nah yang di kementerian, dulu saya waktu Dirjen saya nggak setuju, tapi saya nggak Dirjen pakai lagi ranking itu. Buatlah ranking perguruan tinggi. Negeri lah paling tidak. Ya kan? Saya bilang, ngapain bikin seperti itu? Sampai kapanpun selalu yang di atas dia lagi. Nggak pernah berubah kan? Ya ITB di situ, UI, UGM, IPB, Erlangga barangkali. Selalu begitu Pak. Untuk apa gitu ranking itu? Iya kan? Mereka mengatakan kita perlu Pak untuk kasih pendanaannya kita sesuaikan dengan kualitas dia. Dan sebalik, apa tuh kualitas? Mereka bilang ranking. Salah saya bilang gitu. Ya kan? Kalau pakai ranking, kampus-kampus yang di timur atau yang di mana yang baru tumbuh yang di bottom level gitu, kapan dia pernah dapat support? Dan ranking tadi itu, saya katakan itu sorry ya, itu menzalimi kampus-kampus yang nggak besar. Itu nggak fair. Saya bilang ke mereka, ingat ya, perguruan tinggi itu mungkin dengan sekolah agak beda dikit. Sekolah kan mungkin lebih seragam. Perguruan tinggi itu tidak ada satu kampus pun yang sama dengan kampus lain. Mau sama-sama top 5 aja, ITB lah ya dengan UI. Lain segalanya. Karakternya beda, kompetensinya beda, suasana beda. Jadi jangan pernah meranking kampus, saya katakan. Tapi teman-teman ya mungkin yang gampang kan begitu, ya kan? Sebagai pejabat, mohon maaf ini, maaf lagi pencitraan, bikin ranking, ini kan gampang kerjanya. Ukur aja, nah, udah bikin. Berhasil nih hasil pendidikan selama 5 tahun seperti ini. Ya.
kampus-kampus itu memang didirikan karena ada misi khusus. Akibatnya apa? Kampus itu mau kecil, besar, negeri swasta itu sebetulnya tidak bisa dibandingkan. Never compare campus. Itu nggak adil. Contoh, ini kadang-kadang nastek sih. Katakanlah kita punya satu keranjang buah-buahan aja Pak Heri misalnya. 10 macam buah, apel, jeruk, nanas, durian, segala macam. Ditanya kan, mana yang paling tinggi peringkatnya? Nggak tahu kan? Nah itu sama dengan itu. Ibaratnya ada lari 100 meter, ranking itu. Yang lari itu macam-macam. Kakek, orang pincang, bayi, anak kecil, atlet, terus diadu. Yang menang yang itu dong. Ya kan nggak fair dong. Nah, jangan pernah bandingkan ranking seperti itu, Pak. Nah, saya bilang sama teman-teman di kementerian itu, jangan bikin ranking, bikinlah misalnya be the best apple, be the best durian, be the best ITB, be the best of UI. The best gimana? Ya, kamu yang tahu dong. Nah, saya katakan kemudian, makanya definisi kualitas harus kita ubah. Apa itu mutu? Bukan ranking, bukan akreditasi, itu juga maaf ya. Akreditasi pun kita juga setengahnya kan agak ya kalau menipu mungkin kasar ya. Mengelabui masyarakat itu. As if, wah dia nih paling top nih ranking akreditasinya tuh. Padahal memang ukurannya besar, duitnya banyak. Ya, pendidikannya gitu-gitu aja. Nah, jadi mutu itu harusnya kita ubah definisinya. What is quality? Quality is delivery of the promise. Itulah definisi mutu internasional sebetulnya itu. Yang hakiki. Gimana kita bisa bermutu? Ya, itu janji apa sama masyarakat? Masuk sini, nanti kamu jadi ini gitu loh. Ya penuhi aja itu. That's it. Nah, itu yang kita belum kerjakan sekarang. Nah, kembali mengenai perguruan tinggi itu sendiri, memang kami kan dapat masukan dari tempatnya Bu Ella nih. Sekolah-sekolah lulus perguruan tinggi gitu kan. Ya, kita nggak blame siapa-siapa gitu loh. Tapi survei kami tahun 2015 yang lalu kita mensurvei 500 perusahaan. Tapi bukan yang multinasional, yang small medium lah levelnya itu. Karena kalau survei yang multinasional pasti kan bagus-bagus lah itunya, SDM-nya. Yang medium small ini kan relatif mereka karena nggak begitu besar modalnya juga, rekrutnya pun juga biasa-biasa aja. Kita survei ke mereka, survei kami langsung datangi. Keliling kita, 5 perusahaan itu. Kita nggak ketemu sama ini, divisi HRD. Langsung ketemu CEO-nya. Kita tanya, apa sih keluhan kamu terhadap lulusan perguruan tinggi kita yang kamu rekrut sebagai employee? What is your concern atau apa yang Anda rasakan dengan alumni perguruan tinggi kita yang Anda rekrut sebagai pegawai? Hampir semuanya bilang, 96% of them mengatakan the biggest weakness is nggak bisa baca. Perguruan tinggi lah, lulusan perguruan tinggi. Nggak bisa baca. Maksudnya bukan buta huruf. Nggak bisa memaknai apa yang dia baca. Ya, jadi mengeja bisa. Tapi maksudnya apa nih? Report lah gitu. Nggak bisa baca. Yang kedua, nggak bisa nulis. Yang ketiga, keluhannya apa? Work habit. Pasif. Kalau nggak suruh nggak kerja dia. Tunggu suruhan dulu kan, bos nyuruh ini baru kerja. Terus diam lagi. Karena nggak bisa baca, jadi nggak bisa komunikasi. Terus komunikasi lemah sekali. Ya. Nah, loh, ini perguruan tinggi loh, kayak gini lulusannya. Nggak bisa baca, berarti literasi kita lemah sekali kan? Saya cek sama kita punya skor PISA, betul. Jadi sebetulnya kalau kita mau sekarang ini bikin terobosan, ya kita push dulu literasi anak-anak kita.
Dari yang sampai yang perguruan tinggi sekalian. Yang dewasa pun juga, saya cek literasi juga rendah loh. Orang-orang kita ini, yang dewasa pun lemah juga dia literasi itu. Mungkin karena jarang baca ya, malas baca. Sekolah kita ada nggak pelajaran membaca? Saya SMA dulu di Jakarta sini masih ada saya. Kelas 1-2 SMA harus baca buku sastra, terus harus menciptakan kembali. Sekarang udah nggak ada sekali membaca di SMA itu, atau tempat ibu itu ada kali, tempat ibu Ella. Karena beliau kan lain tentunya pendekatannya, harus begitu. Nah, jadi nggak bisa baca, lemah sekali. Untuk PISA skor ini memang tadi kata ikut tadi Mas Bayu mengatakan kan dipilih yang makan bergizi dulu kan, yang cepat itu duluan. Kalau swasembada kan masih jauh. Nah ini juga untuk literasi kita perlu naikin juga. Memang ada pilihan apa kita benahi dulu pendidikannya semua gitu ya. Udah puluhan tahun gak naik-naik kenapa? Nah kita mau coba cari sekarang, kita pakai metode khusus. Paling nggak untuk untuk trigger dulu. Ya, coba metode khusus, mudah-mudahan 2025 nanti kita punya PISA skor itu bisa naik signifikan. Meskipun nggak semua, tapi adalah. Kita pakai metode yang kita coba ini, orang bilang itu nggak benar Pak katanya. Loh, kita harus punya sesuatu yang kita coba gitu loh. Kalau kita ikut yang biasa aja, kapan itu nyampainya? Oke. Itu dulu, trigger itu dulu, udah mulai naik semua, baru kita benahi lagi yang lain. Terobosan ke literasinya ya, Prof. Literasi dulu, Pak. Dari tingkat SD sampai Iya. perguruan tinggi. Betul. Oke. Gitu aja. Iya. Oke, makasih Prof. Satrio. Nah ini saya kembali ke ini nih, tadi sudah banyak menyampaikan para panelis menyampaikan problemnya, dan saya mungkin bisa ditampilkan ya kawan-kawan ya sedikit ya, tentang program yang disampaikan, yang akan diagendakan oleh pemerintah baru ini terutama terkait dengan makan bergizi gratis nih. Ini yang tahun depan sudah sekitar akan dianggarkan 71 triliun untuk di RAPBN 2025 terkait dengan makan bergizi gratis ini. Nah, saya ingin coba dari mungkin sebelum ini Pak Ami dan Bli Dewa nih, kira-kira ini apakah sudah cukup tepat sasaran ya, dan bagaimana agar program ini memang bisa betul-betul efektif gitu untuk menjangkau mereka kelompok yang menjadi prioritas ya. Mungkin Pak Ami dulu barangkali bisa menyampaikan. Iya. Saya sebelum menjawab ini boleh nggak menampilkan merespon PISA tadi dari Bu Boleh. sama Pak Satrio, boleh ditampilkan. Karena ada hubungan erat sekali antara kekurangan gizi dengan prestasi belajar tadi, dan itu tercermin pada prestasi belajar siswa yang diukur dengan PISA. Nah ini prevalensi PISA sebaran antar provinsi yang warna-warna merah pekat itu artinya baik persentase yang tinggi dan jumlah anak yang terkena stunting itu juga banyak itu. Nah nanti difokuskan di provinsi-provinsi yang di sini prevalensinya tinggi. Nah ini yang tadi saya sebutkan, kombinasi antara program makan bergizi dan juga bantuan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita, itu betul-betul program yang saling menguatkan. Jadi karena penerima manfaatnya itu adalah kelompok anak balita dan juga anak usia sekolah dalam rangka perbaikan gizi tadi. Nah, mengapa intervensi ini penting? Karena nanti hubungannya dengan academic achievement di slide berikutnya. Ini studi dari PISA, kami membuat exercise di slide berikutnya itu menunjukkan bahwa negara-negara dengan prevalensi stunting tinggi itu nilai PISA-nya rendah. Dan negara-negara dengan prevalensi stunting rendah itu nilai PISA-nya tinggi. Kita tengok misalnya Indonesia dan Filipina, itu prevalensi stunting kita tadi 21,5, di Filipina itu 26,8. Dan di situ semuanya di bawah 400. Sementara negara seperti Korea dan juga Singapura itu prevalensi stunting hanya 2,8 dan 2,5 saja. Dan angka PISA-nya itu di atas OECD, jadi 560 atau 570. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, betapa penting karena tadi saya bilang cognitive abilities itu akan terganggu ketika asupan gizinya kurang. Dan itu nanti akan tercermin pada pertama kesiapan belajar dan juga ketidakmampuan mengikuti mata pelajaran di sekolah itu. Jadi betul-betul amat sangat
kritikal, amat sangat krusial perbaikan gizi pada balita untuk mencegah stunting dan juga untuk perbaikan gizi bagi anak usia sekolah. Karena tadi saya sebut anak yang terkena stunting itu tidak bisa dipulihkan 100%. Dia akan tetap terhambat dan karena tadi efek sisa dari stunting itu yang poin pokoknya itu penting. Jadi grafik ini, gambar ini kuat sekali secara pesan dan karena itu menjadi penting untuk kemudian dimengerti oleh kita semua. Nah, menjawab pertanyaan yang pertama, Pak. Memang untuk tahun 2025 itu dianggarkan 71 triliun. Nah, kami itu sebenarnya ini secara teknis betul-betul agak kompleks ya karena menyangkut soal kesiapan kelembagaan dan kita berharap terutama Badan Gizi Nasional dan tentu nanti akan pasti melibatkan Kementerian Dikbud karena ini penerima manfaatnya atau sasaran itu adalah anak-anak usia sekolah. Beberapa uji coba dilakukan dan tentu ada yang kurang, ada yang titik lemah dan ini program pertama masif skala nasional. Dan kami semula itu merekomendasikan untuk sebenarnya yang punya dampak signifikan itu adalah mulai dari PAUD dan SD SMP. Kan itu proses tumbuh kembang yang sedang bagus. Tapi kalau SMA kan sudah relatif kokoh gitu loh. Jadi jangka panjang sesungguhnya kalau kita ingin memperbaiki hasil belajar dan perbaikan gizi, itu yang efektif sesungguhnya di tingkat PAUD karena tadi sedang tumbuh kembang dan pendidikan dasar serta SMP Madrasah Sanawiyah. Kalau wilayahnya mungkin bisa ke wilayah tertentu yang stuntingnya tinggi ya? Ya itu nanti akan penekanan di situ, penekanan dan terutama yang di daerah-daerah yang di situ tingkat kemiskinannya juga relatif tinggi karena di suka ada hubungan langsung antara daerah-daerah dan keluarga-keluarga yang tidak mampu dan akses pada pangan sehat, pangan bergizi gitu. Ya, kebetulan karena menyebut soal PISA ini jadi kalau melihat tadi yang Mbak Ella juga sampaikan ini sangat terkait dengan PISA artinya udah cocok nih ya, udah benar ya agenda pemerintah baru ini. Iya, kalau program makan gratis itu dilihat sebagai programnya Kementerian Pendidikan, maka tentu indikator-indikator dampaknya juga kita mau lihat hasilnya di sektor pendidikan. Tapi memang seperti yang Pak Ami sampaikan tadi, kalau kita bicara skor PISA itu butuh waktu ya, Mas Heri. Kalau kita lihat dampak dari pelajaran di negara-negara lain itu sebetulnya ada juga dampak-dampak pendidikan lain yang belum sampai kecapaian belajar. Misalnya tingkat kehadiran di sekolah gitu ya, jadi motivasi anak untuk hadir di sekolah tuh lebih tinggi. Kemudian tingkat konsentrasi pada saat mengikuti pelajaran, engagement, lebih banyak yang bertanya dan sebagainya. Dan saya tentu sangat berharap bahwa pada saat kita bicara dampak dari program makan gratis ini, hal-hal yang memang berkait dengan pembelajaran, perubahan perilaku di sekolah itu juga jadi salah satu sasaran utamanya. Ada di Amerika gitu misalnya itu tingkat konflik pada saat jam istirahat gitu ya, mudah-mudahan ada dampaknya nih sehingga tingkat perundungan di pendidikan juga berkurang. Nah tapi lagi-lagi memang tata kelola programnya, kemudian memang tujuan, proses monitoring dan evaluasinya itu sangat penting untuk betul-betul kita kawal dengan anggaran yang besar itu sehingga memang dampaknya itu signifikan lah terhadap capaian belajar dan kualitas pendidikan. Oke, makasih Mbak Ella. Kalau dari Bli Dewa nih, belajar dari negara-negara lain bagaimana nih agar rekomendasi makan bergizi gratis ini juga bisa optimal ya? Kayaknya negara yang menyelenggarakan ini kan bukan hanya di Indonesia ya, tapi banyak negara lain juga gitu. Ya, jadi kita udah ke beberapa negara kemarin ya. Kebetulan juga diundang untuk melihat langsung bagaimana implementasi makan bergizi gratis di negara mereka masing-masing. Jadi kalau kita hasil kesimpulannya nih Pak ya, nggak ada yang ini udah cara yang paling the best. Misalnya cara itu misalnya kita lihat dari implementator ya. Ada kementerian negara lain, Kementerian Pendidikan yang melaksanakan. Ada kalau Amerika itu bukan Kementerian Pendidikan, tapi USDA-nya, Kementerian Pertanian yang melaksanakan. Kalau India ada dua, ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial kalau saya nggak salah. Tapi bagaimanapun tujuannya tetap sama, yaitu untuk ngasih makan bergizi. Nah, indikatornya pun harus jelas. Jadi kalau kita lihat ya, impact-nya apa sih program ini tuh kita coba bagi impact jangka pendek, jangka panjang, akademik, non-akademik, direct dan indirect. Itu dulu. Jadi kita bagi matriksnya. Misalnya yang indirect,
ke masyarakat seperti apa sih yang contoh gini. Kenapa bisa dibilang bahwa program ini meningkatkan produktivitas bagi para orang tua, bukan dari para beneficiary langsung? Kita jalanin pilot project di Sukabumi, itu kita hitung proksi ya Pak ya. Anak-anak yang diberi makan atau penerima, orang tuanya itu bisa saving, mereka kebanyakan petani di sana, hasil savingnya itu bisa diubah yang tadinya mereka nggak pakai traktor, waktu di sawah itu bisa convert jadi bisa buat nyicil traktor, makanya produktivitasnya meningkat. Itu yang tadi dibilang oleh Prof. Bayu juga, ini yang dampak tidak langsung. Dan memang kalau kepada beneficiary itu akan jangka panjang, tapi non-beneficiary yang impact-nya indirect pun itu bisa langsung sebenarnya. Lalu impact yang non-akademik atau yang akademik, tadi Mbak Najla juga bilang sempat, nggak mungkin kan anak kita kasih makan sekarang, tahu-tahu besok udah jadi Einstein kan gitu loh. Nah itu ada ukurannya, misalnya akademik yang jangka pendek, oh tingkat absen seperti apa, tingkat kehadirannya seperti apa. Yang meningkat ternyata bukan tingkat absen siswanya juga nih, tapi gurunya juga meningkat gitu. Itu menarik sih temuan-temuan kita di lapangan. Lalu efek edukasinya, kita ya di lapangan itu sempat ngelihat pertama kali kita kasih makan adik-adik itu kan gurunya bantuin ngasih nih untuk distribusiin. Gurunya iseng ngintip apa sih di dalamnya lauknya gitu. Kebetulan saya di belakang gitu. Ngariung itu guru-guru dibuka itu template piringnya. Respon pertamanya tuh, oh ini teh makan 4 sehat dan 4 sempurna tuh kayak gini ya. Gitu. Oh, gurunya baru tahu ya? Gurunya bahkan baru tahu. Jadi emang ini problem benar-benar kompleks, nggak bisa kita lihat ini cuma ngasih makan anak doang, enggak. Ini menurut saya ini program panjang, jadi ukuran suksesnya harus jelas. Kalau tadi saya coba ngebagi akademik, non-akademik, indirect, direct, jangka pendek, jangka panjang. Jadi jelas nih, oh ini program ini sukses atau enggak. Lalu untuk implementator, Mas tadi itu beda-beda memang setiap negara, nggak ada yang set in stone. Ini yang paling baik tergantung masing-masing negara kondisinya seperti apa. Gitu. Oke, baik. Makasih Beli Dewa. Jadi ini selain soal SDM nih mungkin Prof. Satrio juga bisa ini ya. Karena ini kan terkait SDM tadi makan bergizi gratis, terkait dengan PISA juga gitu. Ini kan juga visi Indonesia 2045 kan mesti menyiapkan SDM yang berkualitas juga ya. Nah selain makan bergizi kan pemerintah baru juga akan membangun sekolah unggulan, menaikkan gaji guru gitu. Nah ini mungkin bagaimana nih menurut Prof. Satrio nih. Terutama nanti juga itu apa perlu juga untuk perguruan tinggi ya untuk sekolah unggulan itu ya. Mungkin bisa sekilas. Kenapa sekolah unggulan? Karena kami mengadakan satu kajian sederhana dulu. Mana yang paling cepat memberikan dampak. Ya, nah kita pilih kalau SMA unggulan itu relatif lebih cepat hasilnya kelihatan ketimbang misalnya kita mengirim untuk program doktor, ya karena itu lebih lama dan juga dampaknya juga mungkin agak lebih lama bisa dilihat. Kalau kenapa sekolah unggulan? Yang jelas diminta oleh presiden terpilih, bisa nggak Indonesia itu memasukkan sebanyak mungkin anak lulusan SMA kita itu ke perguruan tinggi top 50 dunia. Atau mungkin 20 dunia lah, harus top semua itu. Jadi itu kita coba dengan sekolah unggulan, lulusannya itu kita siapkan betul untuk bisa masuk ke kampus-kampus top dunia. Sehingga dia dapat pendidikan yang bagus di situ. Terus dari situ suruh terusin lagi sampai dia bisa S3 nanti. Tapi paling tidak kan kalau dia masuk di situ, terbukti bahwa memang kita bisa dong nyiapin anak kita itu. Tinggal siapa yang disiapin, gimana caranya itu loh. Ya kan? Nah, ada seperti itu aja, kita kan confident. Oh sebetulnya anak kita tuh nggak bodoh-bodoh amat itu loh. Asal kita siapin dengan baik, dengan cara pendidikan yang sesuai, kita tujukan dia masuk ke kampus-kampus yang kita mau tuju, pasti bisa masuk dia. Ya, dan di kita mungkin selama ini saya kalau boleh memberikan komentar,
sepertinya teman-teman di kita ini belum paham itu pendidikan. Ya, padahal pendidikan itu satu kata kuncinya, memampukan. Jadi kalau kita memang pendidikannya betul, maka anak-anak kita akan mampu mencapai kemampuan yang lebih tinggi, lebih baik sebenarnya. Nah, fungsi ini belum terjadi di kebanyakan di sekolah atau kampus kita juga. Guru-guru kita juga, mohon maaf, barangkali belum semuanya itu bisa sebagai pemampu. Tapi lebih mohon maaf kalau mungkin tempatnya Bu Ella beda. Lebih kepada wasit atau apa gitu ya. Oh kamu bodoh, out. Nah, pinter, masuk. Diuji, ujian dikasih soal 10 misalnya. Begitu udah di bawah 5, kamu nggak lulus. Di atas 5 kamu lulus. Di mana fungsi guru itu? Karena harusnya, ini mungkin pendapat saya pribadi ya, mungkin salah, mohon maaf. Harusnya kalau si anak diterima di sekolah itu, dia harus lulus. Nggak boleh nggak lulus, kecuali anaknya itu memang, Pak saya nggak mau sekolah. Jadi nggak ada drop out harusnya itu. Kecuali memang by intention. Nah, kenapa kita belum bisa demikian? Karena banyak sekali guru-guru kita yang belum paham fungsi guru yang sebetulnya. Ya, itulah barangkali juga PR kita ke depan. Jadi dengan kita sekolah unggulan ini kita coba dengan metode yang kita kembangkan dengan sebaik mungkin. Kurikulum juga kita kejar yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kampus-kampus dunia itu. Karena kita memang ingin punya generasi emas kan. Kalau dia orang tuh hebat-hebat semua, nanti kita bisa panggil pulang, bangun industri di Indonesia. Ya, bikin industri yang maju. Kita juga berharap, saya punya obsesi suatu hari adalah yang menang hadiah Nobel itu Indonesia. Pasti bisa kalau kita mulai dari sekarang. Oke Prof, terima kasih karena waktunya sudah hampir habis ya. Mbak Ella ada sedikit komen nggak soal sekolah unggulan? Iya. Sebelum kita tutup. Sekolah unggulan itu kan strategi excellence ya. Jadi memang untuk anak-anak dengan potensi besar, kecerdasan luar biasa dan sebagai bagian dari strategi pendidikan itu strategi yang juga terbukti efektif untuk kaderisasi dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya ingin kita lihat bahwa strategi excellence itu salah satu strategi gitu ya. Jadi strategi afirmasinya itu juga betul-betul perlu kuat karena kalau kita bicara tadi mau meningkatkan skor PISA, maka ya yang skor PISA-nya sudah 6, sudah tinggi, sudah unggul ini sebetulnya sedikit sekali, tetap perlu dibina, ditingkatkan excellence-nya sampai ke level dunia, tapi masalah utama kita tuh kesenjangannya, justru yang bawah sekali ini yang beda skor PISA-nya tuh 34 poin gitu ya, antara yang golongan sosial ekonomi lemah dengan yang atas itu yang juga perlu jadi prioritas pemerintah. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan beriringan ini strategi afirmasinya kuat, strategi excellence-nya juga dilakukan dengan standar yang tinggi. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ella. Kalau ngelihat tadi yang disampaikan para panelis ini di sini kelihatannya program-program yang disampaikan oleh pemerintah baru kayaknya sudah di jalur yang benar ya. Meskipun nanti akan masih banyak catatan-catatan yang tadi disampaikan dan hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian. Mungkin saya cukupkan di sini diskusi kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang meluangkan waktu untuk hadir di diskusi kita sekarang. Saya kembalikan kepada MC ya. Baik, terima kasih Pak Heri. Boleh kita berikan apresiasi untuk seluruh panelis. Dan tentu moderator yang telah memandu jalannya acara, Pak Ade kami undang untuk boleh menyerahkan tanda apresiasi kepada seluruh panelis yang sudah berkontribusi, menyampaikan insights-nya kepada kita semua di sini. Baik.
foto bersama. Semuanya merapat ke tengah. Bapak Ibu mohon tetap bertahan ya, kita punya satu sesi terakhir. Waktu hampir maghrib tapi nggak apa-apa. Saya rasa kita juga semua masih bersemangat, tadi kita sudah ulas pangan. Nah ini yang terakhir, ini juga salah satu kebutuhan primer manusia yaitu papan. Nah ini juga menjadi salah satu program yang diandalkan oleh pemerintahan baru. Prioritas utama pemerintahan Prabowo Gibran tidak tanggung-tanggung karena ambisi untuk pemerintahan yang baru ini adalah mewujudkan 3 juta hunian dalam kurun waktu 5 tahun. Yang menjadi pertanyaan apakah ini